Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Selamat berbahagia. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita menjalani kehidupan di tahun yang baru dengan hidup yang berbahagia. Diambil dari Mazmur yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saudara, pada ayat yang ke-11 dikatakan apa? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Artinya jalan kehidupan yang penuh sukacita dan nikmat senantiasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu di awal tahun yang baru begitu banyak tantangan, masalah yang sudah ada di depan kita ya saudara, di mana kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Tapi firman Tuhan mengingatkan untuk kita belajar bagaimana kita bisa hidup berbahagia di tahun yang baru ini ya saudara. Dikatakan apa saudara pada ayat yang pertama? Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, waktu kita mau hidup berbahagia, firman Tuhan berkata, berlindung kepada Tuhan. Amin. Waktu saudara menjalani kehidupan ini, biarlah kita berlindung kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tempat perlindungan saudara dan saya. Amin. Karena hari-hari ini kita tahu bahwa tidak ada lagi yang menjadi tempat perlindungan buat kita. Kalau tempat perlindungan kita pada harta kita, hari-hari ini pun kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang stres, depresi. Entah itu hartanya hilang atau hartanya itu kepotong. Penghasilannya, bisnisnya, mereka sudah tidak bisa bersukacita lagi. Mereka tidak bisa berbahagia lagi karena hatinya terikat pada kekayaan. Begitupun juga kalau hatinya terikat pada kekuasaan. Saya cuma mau bilang sama saudara, jabatan kekuasaan itu bisa datang dan bisa pergi. Begitupun juga dengan koneksi ataupun relasi kita saudara. Itu bisa datang dan bisa pergi. Tapi firman Tuhan mengingatkan, biarlah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berlindunglah kepada yang kuat saudara. Betul ya saudara, tempat perlindungan itu adalah harus yang kuat saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah menara kekuatan buat saudara dan saya. Dialah kota benteng kita. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya dalam ayat kedua dikatakan apa? Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain Engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud berkata tidak ada yang baik selain Tuhan. Karena kenapa? Dari sepanjang hidupnya dari muda sampai dia tua, dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia mengerti sekali bahwa kebaikan Tuhan mengikuti kehidupannya. Dan kita mau belajar dari kehidupan Daud. Amin. Dan dikatakan apa saudara? Dan pada ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Artinya apa saudara? Daud ngerti benar kemenangannya. Piala berbicara mengenai apa saudara? Kemenangan. Kalau kita saudara dan saya mau hidup dalam berkemenangan, kita memperoleh piala, biarlah itu yang daripada Tuhan. Amin. Daud ngerti benar bahwa kemenangannya itu dari Tuhan saudara. Maka dikatakan apa? Pada ayat yang ketujuh, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku.
Saudara ini kasih dalam Tuhan. Jika kita mau hidup berbahagia di tahun yang baru ini, biar jalan-jalan kehidupan kita jalan-jalan yang berbahagia. Biarlah kita senantiasa memuji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Artinya apa saudara? Waktu engkau memuji Tuhan, engkau sedang membangun takhta yang besar untuk Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Dan waktu hadiratnya hadir, hadiratnya membawa kesembuhan, hadiratnya membawa kelepasan, hadiratnya membawa kelegaan dan juga membawa berkat-berkatnya. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Itu yang menjadi kemenangan buat saudara dan saya. Sehingga hidup saudara dan saya dapat berbahagia. Amin. Dan dikatakan apa saudara? Yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Artinya apa saudara? Kalau kita mau hidup kita berbahagia, biarlah Tuhan yang mengajari kita saudara. Bagaimana Tuhan mengajari kita? Marilah kita tetap belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jalan-jalan kehidupan buat saudara dan saya yang mengajari kita saudara. Daud belajar dari Tuhan saudara. Dia belajar akan kehidupannya bersama Tuhan. Dikala dia menang, dikala dia senang, dikala dia susah, dan dikala dia bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarinya saudara. Biarlah kita pun untuk mau senantiasa belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Saudara, artinya apa? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud waktu melawan Goliat, dia memandang kepada Tuhan. Dia tidak memandang kepada Goliat. Saul memandang kepada Goliat karena dia tahu Goliat tingginya 6 hasta. Dia tahu Goliat adalah seorang yang ahli berperang, tapi tidak dengan Daud, saudara. Daud memandang kepada Goliat, dia memandang Tuhannya, bukan memandang Goliatnya. Goliat boleh besar, tapi dia memandang Tuhan yang lebih besar. Dia tidak mendengarkan perkataan Goliat, saudara. Yang dia dengar adalah perkataan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Apa Goliat dalam kehidupanmu? Mungkin Goliat itu yang bernama kehidupan pekerjaanmu. Mungkin Goliat itu yang bernama kehidupan keluargamu, rumah tanggamu. Ataupun Goliat itu yang bernama dengan kesehatanmu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, mari kita fokus kepada Tuhan. Bukan kita fokus kepada masalah kita. Karena waktu kita fokus kepada masalah kita, kita menjadi lemah, kita menjadi goyah. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, kita menjadi kuat. Karena kenapa saudara? Dikatakan apa? Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Artinya apa saudara? Daud ngerti benar bahwa Tuhannya Immanuel beserta dengan kita, beserta dengan saudara dan saya, apapun keadaan saudara dan saya. Daud kenapa dia bisa tetap berbahagia, dia tidak goyah, karena dia mengerti Tuhan beserta dia. Begitupun dengan dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita mengerti dan kita menyadari ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan berbahagia. Amin. Sehingga pada ayat yang ke-9 dikatakan itu apa saudara? Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita bagaimana kita bisa berbahagia, bagaimana kita bisa bersuka cita dan bersorak-sorai jiwa kita, dan tubuh kita diam dengan tentram. Yang pertama, jadikan Tuhan tempat perlindunganmu. Dialah benteng kita, kota perlindungan kita. Amin. Dan yang kedua,
Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada karena kasih dan anugerah-Nya. Kita sudah melewati tahun 2020. Artinya Tuhan menyertai kita. Biarlah kita sadari itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, waktu hadirat-Nya hadir dalam puji-pujian kita. Hadirat-Nya itu yang membawa kesembuhan, hadirat-Nya yang membawa pemulihan, hadirat-Nya yang membawa kelepasan, dan juga hadirat-Nya yang membawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ingatlah untuk senantiasa fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan goyah. Kita tahu bahwa dalam nanti kita berjalan dalam tahun 2021, tetap ada namanya pergumulan, masalah, tantangan, tapi biarlah kita senantiasa mengingat akan Immanuel. Artinya apa, saudara? Tuhan beserta saudara dan saya. Waktu Tuhan beserta saudara dan saya, kita tetap akan menang. Kita akan tetap bisa meraih kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jalanilah kehidupan ini dengan berbahagia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.